warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liliza Aprianti, Prodi STR Keperawatan kelas 1B, mata kuliah Ilmu Medis Dasar dengan materi apa itu suhu. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu suhu. Untuk mengetahui lebih lanjut, ya kita simak penjelasan di atas. Pada abad 17, terdapat 30 jenis skala yang membuat para ilmuwan kebingungan. Hal ini memberikan inspirasi pada seseorang yang bernama Anders Celsius, sehingga pada tahun 1742, dia memperkenalkan skala yang digunakan sebagai pedoman pengukuran suhu. Skala ini diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu skalanya Celsius. Apabila benda didinginkan terus, maka suhunya akan semakin dingin dan partikelnya akan berhenti bergerak. Kondisi ini disebut kondisi nol mutlak. Skala Celsius tidak menjawab kondisi ini, sehingga ada ilmuwan lagi yang namanya Lord Kelvin yang menawarkan skala baru yang dinamakan Kelvin. Skala Kelvin ini dimulai dari 273 Kelvin ketika air membeku dan 373 Kelvin ketika air mendidih. Nah, sudah tahu kan teman-teman apa itu pengertian dari suhu? Nah, di materi yang kedua, apa akibat suhu meningkat? Apa ya akibat jika suhu badan kita meningkat? Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita simak penjelasan di atas. Setelah teman-teman menyimak video di atas, sudah tahu kan teman-teman apa akibat suhu meningkat? Materi yang ketiga adalah apa akibat jika suhu menurun? Kira-kira apa ya akibatnya jika suhu tubuh kita menurun? Untuk mengetahui lebih lanjut, ya kita simak penjelasan di atas. Nah, setelah teman-teman menyimak video di atas, sudah tahu kan teman-teman apa akibat suhu tubuh menurun? Materi yang keempat adalah apa saja sih tindakan jika suhu tubuh meningkat dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita simak video di atas. Suka dikompres panas atau dingin nih waktu demam? Yang tepat tuh yang mana sih? Oke guys, sebaiknya kita pahami dulu apa itu demam. Demam itu ketika suhu tubuh kita naik di atas normal. Untuk orang dewasa normalnya di kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau suhu tubuh kita di atas itu bisa dikatakan kita sedang demam. Demam itu reaksi tubuh yang nandain di dalam tubuh sedang ada peperangan antara pasukan imun dan bakteri ataupun virus. Kalau suhu tubuh normal, bakteri dan virus lebih mudah bertahan hidup. Tapi kalau suhu kita naik di atas normal, bakteri dan virus sulit bertahan hidup guys. Sebaliknya sama pasukan imun, waktu suhu tubuh naik, pasukan imun bakal lebih banyak dan lebih jago. Di dalam badan gua ada ini nih guys, namanya hipotalamus. Dia ini banyak banget fungsinya. Salah satunya sebagai sensor suhu pada tubuh. Jadi guys, waktu pasukan imun ngedeteksi ada bahaya pada tubuh, mereka langsung ngeluarin jurus kimiawi yang disebut pirogen. Lalu hipotalamus bakal ngedeteksi pirogen dan dia bakal naikin suhu tubuh. Nah, pertanyaan utamanya, yang tepat itu kompres panas atau dingin pas kita lagi demam? Jawabannya, dikompres air hangat atau air panas guys. Kalau suhu tubuh masih di bawah 38 derajat Celcius, gak usah buru-buru dikompres ya guys. Karena seperti yang diceritain sebelumnya, demam itu reaksi yang dibutuhin pasukan imun biar lebih efektif kerjanya. Tapi dengan catatan ya guys, tidak ada riwayat kesehatan yang lain ya. Kenapa pilihannya harus kompres air panas atau air hangat guys? Gini guys, ketika dikompres dengan air hangat atau air panas, pembuluh darah kita melebar. Kalau pembuluh darah melebar berarti bakal lebih banyak oksigen, nutrisi, dan sel imun yang dikirim. Sebaliknya dengan kompres dingin, pembuluh darah bakalan menyempit.
Terus guys, ketika dikompres air panas atau air hangat, bakal ada sensor yang ngirim sinyal ke hipotalamus bahwa adanya peningkatan suhu tubuh. Akhirnya, hipotalamus bakalan nurunin suhu tubuh. Nah, sekarang coba bayangin kamu lagi demam tinggi, terus dikompres dingin. Alhasil, hipotalamus bakal ngedeteksi adanya penurunan suhu. Akhirnya, dia bakalan naikin lagi tuh suhu tubuh. Simpelnya kayak gitu ya guys. Menurut kalian nih guys, ngekompres yang tepat itu di bagian mana sih? Kalau yang kita sering lihat di film-film dan kita alami sehari-hari, kompresnya sering di bagian jidat kan? Sebenarnya itu kurang tepat guys. Karena yang tepat itu ngekompres di area lipatan yang banyak pembuluh darah. Misalnya ketiak, leher, ataupun selangkangan. Kalau banyak pembuluh darah, perpindahan panas lebih efektif. Kalau di jidat atau dahi, itu lebih sedikit guys pembuluh darahnya. Makanya proses perpindahan panas gak begitu efektif. Gimana menurut kalian guys? Canggih banget kan tubuh kita? Nah, mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Wiliza Aprianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sek